Kalau misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana, apa bukti Allah itu ada? Gimana jawabnya? Nah, tentunya ini tidak ada di Al-Quran untuk jawaban kita memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya seperti itu. Tidak ada jawaban, tidak ada dalam Al-Quran. Hadirin berbahagia, kemudian juga ketika misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah minta bukti, apa bukti adanya Tuhan. Pernah Nabi Ibrahim minta apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, kalau misalnya Ibrahim seorang nabi pernah minta apa bukti ada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebagai orang awam lebih-lebih atau apa namanya? Lebih-lebih lagi terjadi pada diri kita yang awam. Meskipun kita tidak pernah bertanya, mungkin kita pernah berpikir atau pernah orang bertanya kepada kita. Orang di luar Islam pernah bertanya kepada kita, apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita jawab? Bagaimana kita jawab? Apakah mampu kita jawab? Kalau orang tanya, apa bukti adanya Tuhan itu? Adanya Allah lah. Apa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita jawab, Pak? Apakah kita jawab pokoknya bekle demayong? Apakah memada dengan pokoknya? Enggak memada. Makanya Al-Quran itu mengajarkan kita berargumentasi, berlogika. Karena yang kita hadapi itu atau apa yang kita sampaikan itu bukan saja kepada orang yang telah beriman. Kalau orang yang telah beriman, oke, kita menyampaikan secara doktrin saja. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya ini. Tapi kalau orang tidak beriman, enggak cukup seperti itu. Dia butuh argumentasi logis. Nah, makanya Al-Quran pun mengajarkan kita untuk belajar berargumentasi. Contohnya misalnya Ibrahim alaihissalam, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan bagaimana engkau mematikan atau menghidupkan yang mati. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Ini Ibrahim ini minta bukti. Minta bukti logis, minta bukti sifatnya empiris yang bisa dia saksikan. Ini seorang nabi. Musa pun demikian. Musa pun minta lihat Allah. Musa pernah minta lihat Allah. Lalu Allah bertanya, kenapa kamu minta wahai Ibrahim? Liyatma'inna qalbi. Apakah tidak beriman? Bukan ya Allah, tapi untuk menentramkan jiwa, untuk supaya jiwa saya ini tentram. Itu jawaban daripada Nabi. Itu jawaban Nabi. Apatah lagi kita manusia juga butuh argumen itu supaya menentramkan, supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam otak mereka ini dan berpikir kemudian menerima. Hadirin berbahagia. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, bagaimana, apa bukti Allah itu ada? Gimana jawabnya? Nah, tentunya ini tidak ada di Al-Quran untuk jawaban kita memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya seperti itu. Tidak ada jawaban, tidak ada dalam Al-Quran. Makanya disuruh berpikir. Barangkali yang bisa kita jawab begini. Hadirin berbahagia, yang bisa kita jawab begini. Anda tahu enggak berapa luas jagat raya ini? Itu pertanyaan pertama. Anda tahu enggak berapa luas universe ini? Masuk universe ini, al-mawjudat ini, eksistensi ini berapa luasnya? Planet segala macam ini berapa? Apa dulu luas dunianya? Dunia bukan bumi saja. Semua benda langit itu luasnya berapa? Ubena luah doyayo. Mungkin itu yang kita tanyakan. Pasti dia mengatakan saya enggak tahu atau wallahu alam. Karena dunia ini oleh para ilmuwan luasnya itu sudah menggunakan hitung-hitungan kecepatan cahaya. 1 miliar kilometer kecepatan cahaya misalnya. Coba bayangkan hadirin berbahagia, luasnya itu tak terhingga. Tak terhingga.
Jika luas alam ini saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana luasnya, apakah kita sanggup membayangkan yang menciptakan alam itu? Yang menciptakan alam itu Ubena saja. Tidak sanggup. Ubena yang menciptakan alam itu. Nah, kemudian orang ini akan berpikir, jika pun mereka ngotot minta bukti empiris, wahang upati, kemukalan kiban Allahnya. Lalu kita katakan, Anda mau melihat wujud itu yang dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk bagaimana? Ubena, kan? Mudonya tidak ada manusia yang bisa menghitung luasnya. Tidak ada yang bisa menghitung luas bumi ini, hadirin berbahagia. Bahkan satu teori yang saya baca itu, bumi ini dia terus meluas dia. Dikatakan ada orang, ada ilmuwan Islam yang mengkait-kaitkan dengan ayat Al-Quran. Dikatakan begini, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Itu Az-Zariyat. Was-samaa'a banainaha. Jadi Allah membangun universe ini dengan tangannya. Para mufassir mengatakan dengan kudrah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan kami yang maha meluaskan. Semakin lama semakin luas. Semakin lama semakin meluas bumi ini. Ada sebagian orang memberikan ilustrasi seperti ini. Ada buah tikumbung, balon itu Pak. Balon, kemudian di balon itu di titik-titik spidol, titik. Kemudian balon itu ditiup. Coba Anda bayangkan, antara satu titik dengan titik yang lain itu semakin menjauh dia. Semakin menjauh. Itu membuktikan bumi ini semakin meluas. Semakin meluas. Bahkan ada juga orang yang menafsirkan begini, kullum fi falaki yasbahun. Itu ayat surah Yasin itu. Setiap benda langit itu di falak, ya, di ruang angkasa sana, yasbahun. Ada yang mengatakan yasbahun itu bertasbih. Tapi ada yang mengartikan yasbahun itu saling berenang. Sibahah itu artinya berenang. Kullum fi falaki yasbahun artinya setiap benda langit itu berenang, artinya saling menjauh satu sama lain. Ini membuktikan bumi itu meluas. Nah, meluas terus. Ya, kembali kita kepada pertanyaan tadi, jika bumi saja, bukan bumi, jika universe ini saja, jagat raya ini saja tidak bisa kita hitung berapa luasnya, apa belum yang menciptakan Allah, yang menciptakan alam ini? Tentunya lebih aula tidak bisa kita bayangkan. Hadirin berbahagia, demikianlah kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.